Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wayem rasane wis sholawatan. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sehat, kabar baik. Alhamdulillah sehat orangnya, sehat tanemane, selamat wonge, selamat tandurane. Wes apa maneh sing dijaluk? Nek kakean jalukan iki wong awake dhewe iki ora gawe apa-apa kok njaluk ae. Kok gak izin. Ya dulur, kali ini Mbah Merah saya sudah menginjak usia 25, insya Allah 25 hari. Nah ini kondisinya dulur, tak wega iki. Nah ini kemarin sudah gotnya sudah saya isi, dan kemarin siang saya siram. Jadi saya kontrol kan mau siram lagi, tapi saya kontrol ternyata tanahnya masih dalam kategori aman untuk penyiraman besok. Jadi sampean harus tahu lemah sing di tanah yang bagaimana yang harus disiram, itu harus tahu. Makanya kalau bingung-bingung, pokoknya gang sedino engko nanti jarak dekatnya paling dekat ya tidak ada jaraknya, cuma nanti dikontrol. Biasanya kalau 1 hari siram, besok lagi siram, dan selanjutnya itu nanti bisa dijaraki 1 hari. Jadi ndak umpama 4 hari siram terus ndak, nanti siram, besok siram, itu bisa dijaraki 1 hari, bisa. Jadi lihat kondisi tanah dulu. Pokok tanah gak sampai kering, itu nanti kalau kering memang bahaya. Untuk kategori masih terangan, kalau umpama setiap hari masih ada ndak hujan deras tapi gerimis, ndak masalah. Nah tujuannya yaitu tanahnya ini biar tidak kering panas. Jadi kalau tanahnya ini masih bisa diperkirakan belum terlalu kering, ini bisa dijeda 1 hari sudah cukup. Nah selanjutnya untuk siraman nanti sampean pokok bisa melakukan kalau terangan 1 hari harus besoknya siram. Tuh berarti gang sedino ya lho. Nah untuk tanah ini kan masing-masing tanah kan beda-beda. Tanah untuk penyerapan air tinggi itu ya berarti ndak iso nyimpen air itu loh ya. Itu memang jaraknya lumayan dekat. Nanti sampean bisa memahami tanahnya sendiri. Jadi yo belajar pinter lur. Kok nek pinter praktek yo awake dhewe ning ndi wae yo bisa mempraktekkan. Nek pinter teori sing dijak teori sapa? Dadine kita praktek pengalaman
praktek, kita buat teori, kita simpan nanti untuk anak cucu kita. Sedikit banyak itu kalau orang itu ndak tahu besoknya jadi apa kan ndak tahu. Nah, contohnya saya ini pengennya ya jadi dokter. Ternyata dokter Brambang Bane lah. Ternyata ya memang tidak jauh dari cita-cita. Cita-cita ya pokoknya pengen jadi peneliti, sembuh peneliti penyakit apa. Ternyata saya ditugaskan di Brambang. Sing nugasno sapa? Apa pegawai apa pejabat? Sak ndure pejabat. Dadine ya wis, sak ndure pejabat iki wis. Cara istilah diteles paling atas, tidak ada yang membanding. Nah, itu pun tidak semata-mata digaji materi, karena gajinya ini banyak banget. Bayarannya oke, wis polo kayak. Ya dulur, ini saya akan melakukan pengobatan, jadi ya ini nanti apa yang harus ditambah atau dikurangi ini. Oke, nanti ini sudah jam lumayan siang. Nah, sebelum melakukan pengobatan dikontrol terlebih dahulu. Jadi ya ibarat dokter ya meriksa pasiennya dhisik. Jadi pasien diperiksa darah, tekanan darah, diperiksa, pokoknya sembarang diperiksa. Iki obat apa yang harus dimasukkan, cc-nya berapa, takerane iku lho piro. Jadi untuk melakukan pengecaman, pengobatan, kita harus tahu kondisi bahan merah kita. Ojo ngerti-ngerti, jangan asal-asal tahu langsung ngeracik obat. Nah, ternyata sudah lain. Nah, makanya tolong diperiksa dulu 1-2 bedengan di tempat yang berbeda. Kurang apa? Ini bisa dibuat kaca. 2 bedengan ini sudah bisa buat kaca. Jadi kalau ada 1 pohon atau berapa pohon, ini 1 bedengan atau 3 pohon, ini berarti ya mewakili semua. Ini berarti ada tanda-tanda ya. Ora enek barang reneh ujuk-ujuk deh enek. Pasti ada tanda-tanda. Entah itu nanti ada penyakit mendadak, tanda-tandanya apa? Ya kalau ulat kayak gini, sudah 1 pohon sudah ada segini, berarti ini ulat sudah masuk di kawasan kita. Ini nanti pakai Brofreya, langsung ditembak pakai Brofreya, jangan pakai macam-macam. Siji hemat, 2, 1 tembakan tepat sasaran. Nah dulur, itu tadi saat lihat kondisi mau diobat ada ulatnya, jadi ya wayahe Brofreane metu. Panas lho ya, awakku guys gak prai manas ngene kok kongkon kuning kondi. Wes rapopo, biyen aku jenenge ganteng tapi mbus saiki kok kaya anu kaya anak salah suwan. Wes rapopo rasa diketoni santai. Jane aku lu sing ganteng jane.
Kok rusak ini gitu. Ayo lur, udah ngobat ya. Sowen apa iki? Bismillahirrahmanirrahim. Diawiti lur, buka ambeng. Untuk langkah pertama yaitu Nativo 1 2 sendok. Untuk Nativo 2 sendok. Jadi setiap kita melakukan pengobatan diusahakan ada Nativo, itu rutinan. Kalaupun nanti supaya istilahnya rontok hemat, itu nanti kita pakai 2 sendok, selanjutnya pengobatan pakai 1 sendok. Umpama ingin lebih hemat. Tapi kalau enggak ya santai, tetap pakai 2 sendok. Nah, jadi Nativo diruwaduk sampai benar-benar berbusa. Selanjutnya yaitu Remasol, karena cuaca panas, Remasol dikasih 20 cc aja untuk usia 25 hari. Ingat, sudah di kepala 2. Jadi ya pakai kepala 2. Entah itu 21, 22, 23, 24, 25. Nah, untuk Remasol ini untuk istilah penjagaan ya harus ada. Wedi nganggo Remasol ya berarti ya ora wedi mbulir. Dadine ya kudu nek wedi mbulir kudu ya wani Remasol. Selanjutnya yaitu untuk Bro Freya 20 cc, karena ulatnya sudah terlihat wis nampak nyata, wis gak tebak-tebakan ndok telur ndak, sudah jadi. Nah, makanya kita tembak sekaligus. Kalau kita tembak yang jelas kita ini tidak sia-sia nembaknya, ya biar tidak sia-sia ya pakai obat yang cesplong. Nah, jadi saya sarankan kalau memang benar-benar ada ulat, wis timbang kesuwen sikat wae karo Bro Freya. Selanjutnya yaitu perekat, kita turunkan, kita memakai perekat 20 cc. Jadi perpindahan cuaca ini kita harus benar-benar lebih jeli dulu. Terlalu banyak ya jangan, terlalu sering ya jangan. Ini pokoknya dikurangi. Tapi untuk pengurangan cc pemakaian kita ini masih di atasnya orang-orang. Jadi santai aja. Untuk Dakonil selanjutnya 1 2 3 4. Untuk Dakonil 4 sendok dulu. Lu piye Mas, panas kok. Nah, karena panas kita memakai Dakonil ini tetap ditampilkan. Ini karena dia kandungnya klorotalonil, ini pokoknya tepung sing nggawe adem ayem ini harus dipakai. Selanjutnya yaitu Antakol 1 2 3. Duh, entek iki. 4. Lihat guys, boleh senyar. Jadi Antrakol saya kasih 5 dulu. Tadi baru 4. Ini saya bukakan ambenge. Wangel meneng. Lima sendok. Nah,
Jadi dakonil 4 sendok, antrakol 5 sendok. Kita memakai yang adem ayem, ndak masalah. Wis toh. Engko nek nanti kalau ada hujan sewaktu-waktu, bawang merah kita ini semakin kokoh malah. Ada yang ngangkat air hujan, ngangkat ke atas, ini sudah terbentuk. Selanjutnya yaitu tisen 1, 2, 3, 4. Wes tisen 4. Jadi tisen saya kurangi 2 sendok. Untuk antrakol saya kurangi 1 sendok. Untuk dakonil tetap dakonil. Jadi untuk fungisida tepung ini kita tetap memakai dakonil 4 sendok, antrakol kita kurangi 1 sendok saja, tisen kita kurangi 2 sendok. Nah, jadi untuk rutinnya kita bisa jeda 2 hari kalau kalau cuaca terangan. Selanjutnya yaitu marsal buat pengabut, dan ini kalau istilah ini penyakit gerandongnya fase gerandong sudah lewat, fase pertama gerandong sudah lewat. Jadi kita bisa memakai marsal ini buat jaga-jaga juga, karena indukannya gerandong ini kalau dengan marsal ini ya lari dia. Nah, selanjutnya yaitu bakterisida plus virusida. Ini jarang yang punya, ya hampir ndak ada yang punya. Bisa dikasih 30 sampai 40 cc. Untuk rutinan sampean bisa pakai 25, ndak apa-apa. Kalau saya pakai 30 sampai 40 cc. Sama dulur, saya juga beli dulur. Saya juga beli, terima no gawe dewi, ndak. Jadi saya memakai ini, memang saya ini juga beli, ndak ada bonus, ndak ada. Saya ini juga beli. Nah, jadi untuk pengecaman sudah selesai, kita isi dengan air. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan penyepraian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya dulur. Apalane kok oh ya dulur ya. Piye nek oh ya dulur? Memang dulure. Oh ya dulur, ini untuk melakukan pengobatan ini kita harus memantau kondisi satu, kondisi ini alam, cuacane, kedua berambange atau tanamannya. Jadi tanamannya ini pertumbuhannya bagaimana? Kalau pertumbuhannya masih normal, tidak ada istilahnya ini gangguan pertumbuhan maksudnya. Nah, ini kita memakai fungisida ini tidak perlu takut. Kita ini jangan terpancing dengan kondisi cuaca yang berubah menjadi panas kemarau ini. Suatu saat 1, 2, 3 sampai seminggu ini bisa terjadi hujan lagi, karena ini memang musim penghujan. Makanya kalau kita lengah, nah ini biasanya orang itu kan waktu hujan itu hujan terus, itu bilangnya gitu, hujan terus. Nah, setelah itu terjadi terangan. Nah, terangan sowen kodoan. Wah, terangan yo ngene terangan masa udan terus saya lah. 1 hari terangan, 2 hari terangan, 3 hari
bawang merah malih berubah kena lodoh, kena luka. Kenapa? Karena tanahnya panas, udara yang di bawah ini panas, naik karena sudah istilahnya dari matahari sudah ditekankan, maksudnya setor panas nengisor, akhirnya nengisor dia dhuwur ngisor diantem sinar matahari sing ngisor iki munggah. Wah, brambang kita yang jadi sasaran. Nah, iki makane koyok keslomot koyok kena kompor iso catu. Nah, ini kalau sudah terjadi luka, akhirnya luka yang ibaratnya tidak bisa kan langsung sembuh. Akhirnya yang jelas ya masuk bakteri. Setelah itu virus, bakteri ini wis berkembangnya cepat soalnya tidak teratasi. Nah, langsung virus masuk. Nah, itu yang terjadi. Ya memangnya ndak apa-apa. Istilah iki ya wajar ya, jenis terangan, namanya sudah terangan ya, yang jelas ya ndak ada efek kena hujan. Nah, ini hampir 2 kilan bisa dikatakan. Ini bahaya kalau memang kita untuk pengobatan fungisida ini kok nyimak-nyimi. Bahaya dulur. Pokoknya jangan didengar orang-orang bilang ini menyangkut tanaman kita, ini menyangkut kehidupan kita. Wis toh, sampai ndak usah umpama istilahnya dapat omongan-omongan ini ndak usah didengar. Kita mainkan metode kita dulu ya. Wes ben metode kita ini kita yang make, daripada kita nanti istilah lagi membela diri tapi biasanya kan bolone akeh nek wong-wong niku santai lah. Nah, ini dulur, yang waktu lalu saya bilang ini waktu buler itu ini akan terangkat lah. Sekarang sudah terangkat dulur. Nih, ini sudah gede juga inilah. Ini dulur, bertambah seiring bertambahnya usia, fungisida terus berjalan, bawang merah kita akan pulih dari kendengkengan. Nah, itu dulur. Makanya ini saya tandai, tak tengeri kita supaya tahu kelanjutannya. Jadi kalau sampai ibaratnya punya kambing ada yang sakit, ya ibaratnya harus diperhatikan. Itu nanti kesembuhannya sampai akan tahu. Kita obati iki iso sembuh pora, ada perubahan atau enggak. Nah, itu harus diperiksa gitu. Nah, untuk tanaman saat ini saya nyuting ini jam 12 siang, makanya ndak ada orang yang di sawah. Nah, ini lihat tanaman itu sehat apa sakit ya di jam-jam kayak gini. Jangan kita takut lihat bawang merah sakit, ndak tega. Akhirnya lihatnya pagi sama sore, belum sempat ngerti itu sakit. Tapi walaupun ndak lihat, sebenarnya hati ini juga tahu kalau bawang merah kita sakit, tapi kita memungkiri. Akhirnya tua-tuanya prek. Karena apa? Dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dilakukan pengobatan yang benar. Jadi ndak tahu posisi mana yang sakit, mana yang kurang sehat, di bagian bedengan yang mana. Apa ini karena kepenuhan air atau apa? Tidak diperhatikan. Nah, akhirnya yuk bilangnya cuacanya gak enak. Nah, jane obatnya apa itu lah? Tanyanya terus tanya yang biasanya obatnya apa.
selama ini pakai obat apa, pupuknya apa. Nah, ini sudah alhamdulillah dulur, sudah ada yang gede, usia 25 sudah ada yang gede nih. Nah, produk guys. Nah, sekali lagi kita kembali ke saat pengencaman tadi dulur. Jadi untuk pengencaman tadi opo to fungsine kok antrakol tetap dipakai segitu, dikurangi 1 sendok cuman, dan tisen dikurangi 2 sendok, dakonil kok tetap. Nah, satu, karena dakonil memang kandungannya klorotalonil, untuk ibaratnya bisa ngijoli umpama tadi kena, kan selama ini kena panas, bisa istilah iki ya, berambang iki terjadi pengeringan, pucuk kuning garing ada. Nah, itu bisa di istilah iki dilindungi biar tidak terlalu cepat. Jadi ini hijaunya tetap awet, loh. Jadi ini ya gak main kasar, ndak oleh pakai racun yang cair kasar, ndak boleh untuk saat panas ini. Makanya saya pakai Brofreya kalau ulat. Jadi itu tujuannya. Antrakol juga gitu. Antrakol kan usia muda, fungisida usia muda. Kita harus tetap memakai. Karena satu, biar daunnya ini agak melembem. Karena apa? Karena selama ini ada panas, ini yang jelas daun bawang merah ini ya kandungan kadar airnya ini yang jelas menurun. Cara istilah iki biasanya berambang iki melembem lempuh karena panas, tidak bisa, daunnya kepeng. Nah, ini. Oh iya dulur, ini ada kiriman video dari dulur kita Mas Wasito, Pak Guru SMK Bareng, Bojonegoro. Nah, ini kirimnya sudah 3 hari yang lalu kalau tidak salah. Perkiraan usia kisaran 36 ke atas. Insya Allah kok gitu ini. Saya ndak dikasih tahu ini. Yang jelas Mas Wasito ini kirim video buat ngisi di video YouTube saya. Ya biasanya ya gitu dulur. Kalau sampean ingin supaya tanaman sampean bisa masuk YouTube saya, sampean syuting video dengan jalan, pokoknya kalau nyoteng HP-nya ditidurkan, jangan berdiri. Nanti masuk YouTube itu nanti kecil layarnya. Nah, ini Mas Wasito ini bayah ya ini. Istilah ini dulure yang sering main ke rumah saya. Ambil baret, setiap ambil baret 1 aja ini datang ke sini. Pokoknya gimana ya? Salut saya sama Mas Wasito ini. Nah, bawang merahnya ini. Ini sudah habis baret berapa Mas ini? Ini selalu pemakai ini, pecandu. Ini yang jelas sangat-sangat ngeplek, sangat-sangat ngeplek. Jadi Mas Wasito ini pokoknya ibarat kata podo kayak manten anyar ibaratnya. Ning ndi wae melok. Nah, ini dulur. Karena sudah yakin kita punya dulur. Ayo melok, ayo melok. Mari kita bangun pertanian bawang merah kita. Jangan teori aja.
kapan prakteknya, kok teori aja, nanti malah waktu-waktu praktek nah jelalah dunyane wis kukut repot. Ndak usah di tunda-tunda. Monggo kita ini ya ibaratnya lebih baik berjaga-jaga, bersiap-siap, sebab perekonomian dunia ya ndak seenak sekarang. Mungkin tahun depan, mungkin tahun lagi, mungkin kita juga ndak tahu lah ini. Makanya dari dini kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi kita ndak bingung. Kita mau berangkat jam berapa ndak bingung lah. Ini sudah berbuah. Jadi enak dulur. Jadi petani itu enak. Nah, Mas Wasito ini pagi ngajar, masih sempat melakukan pekerjaan sawah. Nah, terus sampean ini gimana? Apa sesibuk Mas Wasito ini? Ini barat kata ya jenenge iki wis ibaratnya pengajar ya, harusnya ya jenenge pendidik. Berangkat ya pagi supaya bisa ibaratnya di nut karo murite. Jenenge didik kudune sing didik barang ya berangkat dulu, berangkat terbaik dulu lah. Ini Mas Wasito ini alhamdulillah selalu lulus. Tapi yo gak lulus-lulusan iki. Anggen untuk berambang tetangga-tetangganya ini pokoknya podo sama heran. Jadi ndak percaya make pupuk segini, pakai fungisida banyaknya segini, ndak percaya. Tapi nanti kalau pamerannya bagus, terus gumun salimun limun itu. Jadi ya kita berangkat ke satu. Kita memang sebagai pengusaha ini, petani ini, ya memang harus berusaha sekuate, pikiran kuat, danane kuat. Nah, ini kiriman dari Mas Wasito Bojonegoro Bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pekerjaan sudah selesai dulur. Tadi untuk jam-jamannya sampai bisa mempraktekannya. Jadi cuacanya kayak gini, terangan, ada ulatnya. Tadi ulatnya bisa dikasih Bro Freya langsung, nggak usah macem-macem lagi, kita pakai yang cespleng aja. Nah, untuk melakukan siraman lagi nanti besok sudah bisa disiram, terus tidak masalah. Jadi ini video dari saya cukup sekian, nanti gantian lagi sawahnya. Ini ya memang kegiatan siram dulur, jadi nggak bisa terlalu lama ya, mungkin ini sudah lama cuma ya nggak seperti biasanya dulu ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau panas mendino awake ireng sampai, padahal aku ya biyen nggak wanteng tapi terus piye ya.